Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mereview tentang aplikasi LKPD yang sering saya gunakan dalam rangka untuk mengevaluasi hasil kognitif peserta didik yang saya ampuh. Di mana aplikasi yang saya gunakan untuk membuat soal online atau soal interaktif, yaitu saya menggunakan aplikasi penilaian Akpai Digital. Ya, aplikasi ini bisa diunduh sebetulnya di Play Store atau bisa juga dibuka di website. Ya, baik. Ini adalah aplikasi penilaian, di mana aplikasi penilaian ini dikhususkan untuk guru, ya, karena aplikasi ini berfungsi untuk membuat soal online, ya. Kemudian selain untuk membuat soal online, maka aplikasi ini juga bisa berguna sebagai buku nilai, ya, buku nilai. Kenapa? Karena di sini tersedia fasilitas yaitu berupa rekap nilai. Jadi soal yang sudah dikerjakan oleh siswa, ya, maka otomatis nilainya akan muncul di sini, ya. Dia akan terekap di sini secara otomatis, ya. Dan ini bisa di-download dalam bentuk Excel. Jadi guru sekarang tidak terlalu memerlukan buku nilai manual, karena di aplikasi ini sudah tersedia buku nilai secara online yang bisa dimanfaatkan oleh para guru. Baik, ini profil saya di aplikasi ini, di mana tertulis di sini saya sudah membuat 802 butir soal, di mana ada 30 paket soal, di mana soal yang saya buat itu sudah dikerjakan sebanyak 239 kali. Ini tampilan soal-soal yang sudah saya buat, ya. Contoh misalnya di sini ada soal kelas 6 di mana tipenya adalah lots, kemudian tipe soalnya adalah pilihan ganda, di mana judulnya adalah akhlak terpuji. Ini soalnya, butir-butir soalnya. Ya, dan seterusnya. Ini ada banyak soal-soal yang sudah saya buat. Ada soal kelas 4, tipenya adalah lots, kemudian dia soal uraian. Nah, baik, adapun cara saya membagikan soal ini, ya, soal online ini kepada siswa, yaitu caranya saya buka paket soal, kemudian saya tinggal memilih soal yang sudah saya buat sebelumnya untuk saya bagikan kepada siswa-siswa saya. Sebagai contoh misalnya saya akan bagikan soal semester genap ini ke kelas 3. Ya, maka saya pilih nih ada menu bagikan ke siswa. Baik, sebelum saya bagikan ke siswa, maka soal yang saya buat itu saya bisa berikan sedikit pengaturan. Yaitu pengaturan pertama, yaitu saya bisa mengaktifkan set timer atau setting time. Jadi soal yang kita buat tadi ketika dikerjakan siswa itu bisa kita atur waktunya, ya. Apakah 30 menit, 40 menit dan seterusnya. Ya, artinya kalau habis waktunya maka otomatis siswa akan jawabannya akan terkirim, selesai atau tidak selesai maka otomatis akan terkirim. Kemudian saya juga bisa mengaktifkan tanggal berlakunya soal tersebut. Jadi kalau misalnya hari ini waktunya saya aktifkan cuma tanggal ini, berarti besok soalnya sudah akan kadaluarsa. Dan bisa juga menggunakan fitur mengunci soal, ya. Kemudian saya akan tulis di sini oleh kelasnya, kemudian saya akan menuliskan sesuatu untuk murid, misalnya kerjakan dengan jujur misalnya, ya. Setelah itu maka saya tinggal klik bagikan, maka tunggu sebentar, maka akan muncul kode paket soal. Ya, ini kodenya. Kode inilah yang akan saya salin. Kemudian kode ini akan saya bagikan ke grup WA siswa, ya. Karena kode ini mereka butuhkan untuk mereka masukkan ke dalam aplikasi mereka nanti. Baik, saya akan menunjukkan aplikasi siswa PAI. Ini adalah aplikasi siswa PAI yang mereka bisa download di Play Store ataupun mereka bisa buka websitenya. Ini contoh misalnya akun siswa. Jadi mereka tinggal membuklik kerjakan soal. Kemudian setelah itu mereka mengklik tambah paket soal. Kemudian di sini kode soal, itu mereka memasukkan kode soal yang sudah mereka dapatkan di grup WA masing-masing. Sebagai contoh tadi yang sudah saya bagikan, ini kodenya, tinggal mereka klik kerjakan.
ya. Di bagian soal sini ya, itu ada identitas soal ya. Yang pertama, tipe soalnya itu merupakan penilaian harian. Judul temanya adalah bersyukur kepada Allah. Ini nama gurunya atau yang buat soalnya untuk kelas 3, kemudian semesternya. Jumlah soalnya ada 10, waktunya ada 120 menit. Ya, setelah membaca identitas soal, ya maka mereka tinggal mengklik kerjakan soal. Maka inilah tampilan soal di dalamnya. Karena ini soal pilihan ganda, maka ada tampilan, maka di sini bagian atas ini menunjukkan urutan soalnya. Di atas ini adalah waktunya, kemudian ini adalah bunyi soalnya, dan ini adalah opsi jawabannya. Jadi mereka tinggal membaca soalnya, kemudian memilih jawaban yang dianggap paling benar. Ya, sebagai contoh seperti ini. Ini kita laju saja. Ya, jadi tinggal memilih opsi jawabannya, kemudian memilih klik lanjut. Ya, ini soal, ini berarti soal ke-7. Seterusnya, misalnya ini, ini soal 10, misalnya ini. Ya, kalau soal terakhir maka bukan lanjut lagi tulisannya, tapi submit. Ya, maka setelah mengerjakan maka otomatis sebetulnya nilai siswa akan muncul di sini, tetapi karena pengaruh jaringan maka nilainya terlambat muncul. Ya, tapi kalau jaringan lagi bagus maka setelah mereka mengerjakan tugas maka otomatis nilainya akan muncul di sini. Ya, begitupun di sini di aplikasi guru. Ya, maka soal yang tadi dikerjakan siswa otomatis akan muncul di sini yang mengerjakan siapa, kemudian nilainya berapa, ya. Seperti yang sudah orang kerjakan ini siswa lain, ya. Ini akan muncul di sini yang mengerjakan siapa, kemudian nilainya berapa, ya. Ya, itu mungkin saja sedikit penjelasan atau review tentang LKPD yang sering saya gunakan selama ini. Atas perhatiannya kami ucapkan